Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo memohon izin untuk mempresentasikan perkembangan PHP 2D kami yang berjudul Fitur Remediasi sebagai Metode Pengelolaan Limbah Cair Tekstil Pengrajin Batik di Kampung Batik Jetis, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, di bawah bimbingan Ibu Listin Fitriana, SP, MSI. Kampung Jetis merupakan salah satu lokasi penghasil batik tulis di Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar warganya merupakan pengrajin batik. Hal ini menjadi salah satu potensi kekayaan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Potensi batik di kalangan masyarakat Indonesia tergolong tinggi. Permintaan batik untuk keperluan instansi atau dunia kerja seperti seragam sekolah dan seragam karyawan perusahaan menjadikan batik selalu eksis hingga sekarang. Begitu juga dengan batik jetis yang telah terdistribusi hingga ke penjuru negeri. Di sisi lain, limbah hasil produksi batik menjadi bahan yang perlu diperhatikan. Limbah cair tekstil yang dihasilkan dari proses membatik akan menyebabkan pencemaran air bila tidak diolah dengan baik. Metode fitur remediasi hadir dengan kemampuannya dalam mendegradasi limbah batik. Fitur remediasi terdiri dari dua kata, yaitu fito yang berarti tanaman dan remediasi yang memiliki arti memulihkan kembali keadaan yang rusak. Sehingga fitur remediasi diartikan dengan proses penggunaan tanaman sebagai penghilang, penyerap, dan pendegradasi polutan. Metode yang mudah dan murah ini bisa dijadikan solusi untuk mengolah limbah cair batik. Indikator keberhasilan program kami adalah: yang pertama, yaitu indikator keberhasilan kemampuan masyarakat dalam mengolah limbah cair batik. Setelah dilakukan sosialisasi pengolahan limbah cair tekstil dengan metode fitur remediasi yang dihadiri oleh mitra, tim PHP 2D, dosen pembimbing, dan sivitas akademika seperti wakil rektor, dekan Fakultas Teknik, dan kepala bagian kemahasiswaan. Adanya sosialisasi ini menjadikan masyarakat mampu mengolah limbah cair batik dengan baik. Yang kedua, yaitu metode fitur remediasi yang mampu menurunkan kadar BOD, COD, dan logam berat. Kami melakukan uji pendahuluan parameter BOD, COD, dan kandungan logam Fe dan Zn pada air limbah cair tekstil. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa hasil BOD adalah 1657 mg per liter, COD 3587 mg per liter, dan kandungan logam Fe sebesar 0,1951 mg per liter dan logam Zn sebesar 2552 mg per liter. Hal ini untuk Fe sebesar 0,1951 mg per liter dan Zn sebesar 2,0552 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencemaran air limbah tekstil sangat tinggi. Uji awal ini dilakukan secara mandiri oleh tim untuk mengetahui kelemahan dari metode. Adapun luaran wajib dari program kami adalah: yang pertama, yaitu desain reaktor yang kami buat telah diperhitungkan kekuatan dan daya tampungnya. Yang kedua, yaitu poster kegiatan program kami telah diupload di akun Instagram PHP 2D kami. Lalu yang terakhir, yaitu luaran tambahan. Luaran tambahan dari program kami adalah pendampingan selama program dilakukan selama 2 minggu sekali untuk memantau perkembangan eceng gondok dan mencatat hambatan yang dilalui oleh mitra. Yang kedua, yaitu artikel ilmiah. Program ini kami abadikan dalam artikel ilmiah pengabdian masyarakat yang akan menambah referensi bagi pihak yang bersangkutan, khususnya bagi kami sebagai bentuk pembuktian pengabdian kami untuk masyarakat. Yang ketiga, yaitu kegiatan program kami juga dimasukkan dalam akun sosial media dan media massa seperti YouTube dan website resmi fakultas. Adapun indikator keberhasilan yang telah kami capai adalah: yang pertama, kemampuan masyarakat dalam mengolah limbah cair batik. Yang kedua, yaitu luaran wajib, yang keduanya telah kami capai.
Dan yang terakhir adalah luaran tambahan yang masih dalam proses kegiatan. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan sosialisasi yang telah kami lakukan pada tanggal 25 September 2021. Berikut merupakan dokumentasi reaktor fitur remediasi, poster kegiatan, Instagram, dan YouTube yang memuat isi kegiatan kami. Adapun tingkat kesesuaian 6 aspek yang ditinjau dari 6 poin, yaitu yang pertama, biaya. Kami telah menggunakan dana yang berjumlah 30 juta untuk pembuatan reaktor, uji laboratorium, sosialisasi, pendampingan publikasi, kegiatan di media massa, hak paten desain, dan langkah pengolahan limbah cair tekstil serta publikasi artikel ilmiah. Lalu untuk personil, tim kami berjumlah 11 orang yang diketuai oleh Heliatul Afkar. Lalu Amalia Lindawati sebagai sekretaris, Layinatul Khairiyah dan Dwi Putri Rahayu sebagai bendahara, dan tim teknis yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Tofur, Andre Septianto, dan Mas Han Yusuf Mustafa, dan dibantu oleh support system dari adik tingkat universitas kami. Lalu tim acara yang beranggotakan 3 orang, yaitu Miftahul Khairiyah, Aida Nurmala, dan Intan Surul Hasanah, serta Siti Rahayu Primayanti sebagai publikator. Berikut merupakan timeline kegiatan kami. Dan ini merupakan desain penyangga reaktor serta kebutuhan alat dan bahan pembuatan penyangga reaktor. Dan yang terakhir adalah dokumentasi kekompakan tim dalam membuat reaktor fitur remediasi. Peran dosen pembimbing yang pertama, mendampingi pembuatan proposal. Yang kedua, pengisian rencana awal pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan program. Yang keempat, pengurusan MOU desa binaan. Dan yang terakhir, memberi saran dan masukan selama program dan pendampingan. Potensi keberlanjutan. Yang pertama, Kampung Jetis merupakan penghasil batik khas Sidoarjo yang memiliki potensi lokal yang bisa dijadikan sebagai desa binaan dalam mengolah limbah batik. Yang kedua, adanya PHP 2D mengenai pengolahan limbah batik dengan fitur remediasi di Kampung Jetis bisa menjadi area percontohan bagi pengrajin batik lainnya di luar Kampung Jetis. Demikianlah paparan dari perkembangan PHP 2D kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.